Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita belajar tentang puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Kalau ada yang tidak paham nanti ditanyakan sama Bapak ya, nyusul ya. Atau anak-anak boleh disimak ulang video pembelajarannya ya, agar paham ya. Sekarang kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini tentang kisah cerita, tapi ceritanya bukan cerita fiksi ya, tapi cerita yang memang nyata. Nah, terjadi pada harus kita yakini terjadi pada masanya. Nah, ini ada pada halaman 95 bab 8, kisah teladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapakah Nabi Daud alaihi salam? Yang pertama kita akan bahas ya. Nabi Daud alaihi salam, kisah Nabi Daud alaihi salam dan Raja Tolut. Nah, Raja Tolut itu siapa? Nanti ada seorang raja lagi, Raja Jalut. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu ya. Lihat dari film atau baca dari komik dan lain sebagainya. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yisya. Ia tinggal di kota Bethlehem. Bethlehem itu bait itu rumah, lehem itu daging ya. Bethlehem. Ia tinggal bersama ayah dan 13 saudaranya. Nah, selain menjadi nabi, Nabi Daud alaihissalam juga menjabat sebagai raja Bani Israel. Sejak kecil Nabi Daud alaihissalam sudah memiliki jiwa pemberani. Beliau juga memiliki keinginan untuk ikut berperang. Nah, Raja Tolut yang merupakan raja dari negeri tersebut meremehkan dan tidak mengizinkan beliau ikut berperang karena umur beliau yang masih muda. Jadi Raja Tolut, kan Nabi Daud ini sudah menggebu-gebu ingin menjadi pasukan dari Raja Tolut, akan tetapi Raja Tolut meremehkannya. Karena apa? Karena masih kecil katanya ya, masih muda. Nah, namun beliau terus meminta izin untuk ikut berperang dan akhirnya Raja Tolut pun mengizinkannya untuk ikut berperang. Ya udah kalau begitu, yuk kita berperang. Pada waktu itu Raja Tolut dan pasukannya hendak berperang melawan Raja Jalut yang dikenal kuat, kejam dan ditakuti oleh semua orang ya. Jadi Raja Jalut. Jadi ingin berperang, Raja Tolut itu akan berperang dengan Raja Jalut yang kejam, yang kuat, nah yang ditakuti oleh orang-orang. Ketika berperang, Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan batu kerikil atau batu kecil dan alat pelemparnya. Pertama kali beliau melemparkan batunya ke arah Jalut, batu tersebut tepat mengenai dahi antara kedua matanya. Nah, berarti di sini ya, dahi antara kedua matanya. Diketapel ya. Kemudian disusul oleh lemparan kedua dan ketiga sampai Jalut jatuh tersungkur. Nabi Daud alaihissalam pulang bersama Raja Tolut dengan hati gembira karena mereka memenangkan peperangan. Ketika sudah dewasa, Nabi Daud alaihissalam ditunjuk menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putri Raja Tolut. Nah, akhirnya Nabi Daud itu ditunjuk menjadi seorang panglima perang oleh Raja Tolut ya. Nah, kemudian dinikahkan oleh dengan seorang putri raja, Raja Tolut. Nabi Daud alaihissalam memimpin berbagai perang dan selalu mendapatkan kemenangan. Nama Nabi Daud alaihissalam semakin terkenal dan Nabi Daud pun semakin dicintai oleh penduduk negeri itu. Semakin kesini, perang lagi, kemudian mendapatkan kemenangan. Nah, ini perangnya itu dalam kebaikan ya. Jadi tidak semata-mata perang, kecuali memerangi kebatilan atau kejahatan, keburukan. Kemudian keberhasilan dan ketenaran yang diperoleh oleh Nabi Daud alaihissalam tidak membuatnya lupa diri. Keberhasilan dan ketenaran yang diperoleh Nabi Daud alaihissalam ternyata menimbulkan sifat iri dari Raja Tolut. Nah, Raja Tolut berencana untuk membunuh Nabi Daud alaihissalam. Ketika istri Nabi Daud mengetahui rencana jahatnya, dia segera memberitahu Nabi Daud alaihissalam supaya segera pergi meninggalkan istana. Karena
Nabi Daud ini lebih tenar dari Raja Tolut, maka Nabi Daud pun Raja Tolut pun merasa, wah, kok aku ini yang raja, dia itu diangkat menjadi panglima perang itu oleh aku. Nah, maka di sana ada rencana dari Raja Tolut untuk membunuh dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian istrinya yang merupakan manusia keturunan dari Raja Tolut itu memberitahukan kepada Nabi Daud dan menyuruhnya untuk meninggalkan istana. Nabi Daud alaihissalam pergi meninggalkan istana. Setelah Raja Tolut dan pasukannya mengetahui tempat persembunyian Nabi Daud alaihissalam, mereka langsung menyusulnya. Ketika Raja Tolut sedang beristirahat di sebuah tempat, Raja Tolut tertidur dan terkejut ketika melihat bajunya terpotong. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam sudah ada di depannya dan berkata, "Seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya, tetapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu." Setelah kejadian itu Raja Tolut meminta maaf dengan lapang dada Nabi Daud alaihissalam pun memaafkan Raja Tolut. Setelah itu Raja Tolut kembali ke Baitul Maqdis. Nah, itu ya. Raja Tolut meninggal dalam peperangan melawan musuh. Pada waktu itu Bani Israel pulang dengan membawa kekalahan. Bani Israel mencari pengganti dari Raja Tolut. Nah, setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai raja, menggantikan Raja Tolut. Nah, karena Raja Tolutnya sudah meninggal ketika peperangan, maka di sini mereka bermusyawarah untuk mengangkat kembali seorang raja, yaitu sudah disepakati, yaitu Nabi Daud alaihissalam yang menggantikan Raja Tolut. Nah, Nabi Daud alaihissalam berjuang menegakkan dan menyebarkan agama Allah di Palestina. Di antara bangsa Kan'an dan Bani Israel, setelah berhasil menguasai kota Quds dan menguatkan bangsa Kan'an, kekuasaannya semakin kuat. Kekuasaan Nabi Daud alaihissalam meliputi daerah Jordania dan Damaskus. Nabi Daud alaihissalam merupakan pemimpin yang bijaksana, bahkan sifatnya ini telah diabadikan di dalam Quran surat Shad ayat 20. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, halaman 98, Nabi Daud alaihissalam rajin beribadah. Nah, pastilah seorang Nabi dan Rasul itu pasti akan rajin dalam beribadah, dalam situasi apapun, sulit ataupun lapang ya. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah. Keteladannya diabadikan dalam Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Shad ayat 19, ayat 17, 18 sampai 19. Nah, ada ya suratnya, nanti kok boleh dibaca sama anak-anak. Allah menggambarkan Nabi Daud alaihissalam sebagai awwab, yaitu orang yang sering kembali kepada Allah, dan berlindung kepadanya di saat sulit ataupun senang, dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain. Waktu yang paling Nabi Daud alaihissalam senangi adalah ketika menyendiri di gunung untuk mengagungkan Allah. Nabi Daud alaihissalam diberi suara yang sangat merdu setiap kali melantunkan puji-pujian kepada Allah. Gunung-gunung dan makhluk di sekitarnya bersahutan mengikuti lantunan suaranya. Nah, ini ya. Jadi sosok teladan yang rajin dalam beribadah. Nah, apa sih mujizat dari Nabi Daud alaihissalam? Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasulnya. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah SWT memberinya mujizat, diantaranya kecerdasan akal, dapat mengerti bahasa burung, dan melelehkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki suara yang merdu di antara suara umat manusia. Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang mulai membangun bait suci Bait suci yaitu Baitul Maqdis, yang kemudian diselesaikan oleh anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Baitul Maqdis sekarang lebih dikenal dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya, yang sekarang menjadi sengketa dari kaum Israel ya. Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Dalam Islam, Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan
puasanya yaitu puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, dan seterusnya. Itu adalah puasa Daud. Nah, Nabi Daud ini punya mujizat kitab suci yang dinamakan yaitu kitab Zabur, ya. Nah, itu. Kemudian sekarang setelah kita mengetahui dari kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud memiliki seorang putra yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada kisahnya pada halaman 100. Nah, Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau diangkat sebagai raja pengganti ayahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayahnya. Nabi Sulaiman diutus menjadi seorang rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan rasul yang dianugerahi ilmu dan kemampuan tinggi. Ia dapat mengerti bahasa binatang dan menguasai bahasa jin sebagaimana yang telah difirmankan oleh Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 16 sampai 17. Nah, ini kisah ini diambil dari tidak akan terlepas dari apa yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya. Ini buktinya bahwa Nabi Sulaiman itu bisa mengerti bahasa binatang dan berbicara dengan jin, ya. Apa sih mujizat dari Nabi Sulaiman? Mujizat Nabi Sulaiman. Yang pertama, kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman selalu ikut mendampingi ayahnya di sidang peradilan. Hal tersebut sengaja dilakukan sang ayah untuk melatih dan menyiapkan menjadi raja. Peristiwa yang menunjukkan kecerdasan serta kebijaksanaannya terlihat ketika ada seorang yang melapor kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa kebunnya telah dirusak oleh beberapa ekor kambing. Nabi Daud alaihissalam kemudian menanyakan kebenaran atas laporan pemilik kebun kepada pemilik kambing. Pemilik kambing membenarkan bahwa kambing-kambingnya memasuki kebun dan menyebabkan tanaman pemilik kebun rusak. Setelah mendengar penjelasan dari pemilik kebun dan pemilik kambing, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut menjadi milik tukang kebun, ya, pemilik kebun. Hal tersebut dilakukan sebagai ganti rugi atas kerusakan tanaman pemilik kebun. Mendengar keputusan sang ayah, Nabi Sulaiman pun meminta izin untuk mengemukakan pendapatnya. Sang ayah mempersilahkan Nabi Sulaiman untuk mengemukakan pendapatnya. Ketika itu Nabi Sulaiman AS berpendapat bahwa kambing-kambing tersebut boleh diambil manfaatnya oleh pemilik kebun, sementara pemilik kambing harus bekerja memperbaiki dan menanami kembali kebun tersebut. Jadi kalau misalkan kata Nabi Daud, ada sebagian kambingnya yang boleh dimiliki oleh pemilik kebun. Tetapi bukan hanya seperti itu kalau kata Nabi Sulaiman, tetapi pemilik kambing juga itu harus memperbaiki kembali, ya, menanami kembali kebun tersebut. Ketika masa panen tiba, dia harus menyerahkan hasil panennya, dan ketika itulah sang pemilik kebun harus mengembalikan kambing-kambing tersebut kepada pemiliknya. Dengan begitu tidak ada satu pihak yang dirugikan. Oh, begitu ya. Jadi ketika ada ada pengembala kambing atau pemilik kambing, kambingnya merusak kebun, kemudian mereka melapor. Kata ayahnya, jadi sebagian dari kambing-kambing pemilik kambing tersebut itu boleh dimiliki oleh pemilik kebun karena sudah merusak kebun si kambingnya. Akan tetapi kata Nabi Sulaiman, kalau misalkan menurut pendapat Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, ya, jadi tukang kambing ini, ya, pemilik kambing ini harus memperbaiki, menanami kembali kebun-kebun yang dirusak oleh kambingnya. Kan tetapi walaupun demikian, kan sekarang jadi tidak rugi lagi si pemilik kebunnya, ya. Kemudian setelah itu baru si pemilik kambingnya boleh memelihara lagi kambingnya. Jadi tidak dimiliki oleh pemilik kebun kambingnya, tidak diambil oleh pemilik kebun kambingnya. Nah, setelah bertanggung jawab. Kemudian keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu, ya, diterima dengan baik oleh pemilik kebun dan pemilik kambing. Nabi Daud alaihissalam dan orang-orang yang menghadiri sidang merasa kagum terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun masih muda, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu masalah. Nah, ya. Mengerti bahasa binatang. Nah,
tadi kan cerdas, cerdik ya. Sekarang mengerti bahasa binatang mujizatnya. Salah satu mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah beliau bisa mengerti bahasa binatang, dan sebaliknya binatang juga mengerti apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, sebagaimana kisah berikut. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pergi dengan rombongan besar yang terdiri dari manusia, binatang, dan jin. Di tengah perjalanan, tepatnya ketika beliau dan rombongannya melewati sebuah lembah, beliau mendengar seekor semut berbisik kepada kawanannya, "Masuklah kalian supaya kalian selamat dan tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan rombongannya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar suara semut yang ketakutan itu. Beliau segera memberitahukan hal tersebut kepada rombongannya. Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan Allah, yaitu karunia berupa kemampuan mendengar serta menangkap maksud yang terkandung di dalam suara semut itu. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 dan 19. Begitu pula tentang cerita burung hudhud yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-28. Selain itu, mujizat Nabi Sulaiman seperti dapat menguasai angin, mempunyai bala tentara dari bangsa jin, dan sebagai nabi dan raja terkaya di dunia. Wah, ini keturunan seorang raja ya. Nabi Daud itu kan seorang raja. Nah, ini putra mahkota lah Nabi Sulaiman itu ya. Nabi Daud menggantikan Raja Talut yang merupakan masih mertua dari Nabi Daud ya. Kemudian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kabar dari burung hudhud bahwa di negeri Saba, ingat negeri Saba namanya negeri Saba, tempat dari Ratu Bilqis, kerajaan Ratu Bilqis ya. Ada seorang ratu bernama Bilqis yang mempunyai kerajaan besar dan megah. Namun sayang sang ratu dan penduduknya menyembah matahari. Nah, ingat kalau ada pertanyaan. Jadi Ratu Bilqis ini dia menyembah matahari. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak percaya berita yang dibawa oleh burung hudhud. Untuk membuktikan kebenaran berita yang dibawa oleh burung hudhud, nama burungnya burung hudhud, ingat ya. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Surah itu disampaikan oleh burung hudhud. Dalam surat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Bilqis dan penduduknya untuk menyembah Allah. Ratu Bilqis memberitahu kepada pembesar kerajaan tentang surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ketika menerima hadiah itu, Nabi Sulaiman marah dan berdiri dari duduknya sambil berkata, "Apakah kalian pantas menolongku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan Allah kepada kalian. Namun kalian merasa bangga dengan hadiah itu." Jadi Ratu Bilqis memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman ya, tetapi yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman itu bukan hadiah, akan tetapi keimanan dari Ratu Bilqis dan para pengikutnya. Jadi menyembah Allah Ratu Bilqis dan para pengikutnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengembalikan hadiah itu. Nabi Sulaiman alaihissalam hendak memberikan peringatan kepada Ratu Bilqis dan pembesarnya supaya mereka tidak sombong. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada bala tentara jin, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Bilqis sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Nah, jadi setelah itu kalau misalkan jadi setelah Ratu Bilqis memberikan hadiah kemudian menolaknya, sambil Nabi Sulaiman mengirimkan pesan ya kepada Ratu Bilqis. Nah, akhirnya Ratu Bilqis pun berniat untuk pergi kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian kata Nabi Sulaiman, "Wahai jin-jin, siapakah yang sanggup di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan atau singgasana dari Ratu Bilqis sebelum mereka datang?" Sebagai orang yang menyerahkan diri itu orang yang ingin mengikuti dari ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Para jin berkata, "Kami akan datangkan kepada kamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Wah, sangat cepat ya. Jadi sedang duduk. Nabi Sulaiman memerintahkan bertanya kepada para jin, "Siapakah di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasana Bilqis ke sini?" Nah, sebelum mereka datang. Kata jin, "Aku sanggup." Nah, "Kami sanggup." Nah,
sebelum engkau berdiri singgasananya akan sampai ke sini. Nah, kan sebelum, berarti sangat cepat ya waktunya ya, beberapa detik saja. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab Taurat dan Zabur berkata, aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Wow, ini orang bukan jin ya. Kemudian ada seseorang yang alim ya, yang dia mengikuti kitab Taurat dan Zabur. Kemudian dia berkata, aku sanggup untuk memindahkan singgasana Bilqis sebelum satu kedip ya, satu kedipan mata. Sebelum membuka mata, singgasananya sudah ada di sini katanya ya. Wah, ini berarti ini atas kekuasaan Allah ya, atas izin Allah. Ketika singgasana Ratu Bilqis ada di depannya, Nabi Sulaiman SAW berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah ya, berterima kasih kepada Allah dengan karunia yang telah diberikan, dengan segala sesuatu nikmat yang diberikan kepada kita, maka hakikatnya itu untuk kita sendiri. Karena Allah akan menambahkan nikmat yang kita syukuri ya. Barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Nabi Sulaiman AS mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke istananya. Sebelum Nabi Sulaiman AS memerintahkan para pengawalnya untuk sedikit mengubah istana tersebut, ketika Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman berkata, seperti inikah istanamu? Nah, dengan sedikit terkejut dan kebingungan karena istananya tersebut sangat mirip dengan istananya, Ratu Bilqis menjawab, sepertinya iya, katanya, kata Ratu Bilqis ya. Padahal itu singgasana yang dipindahkan oleh seorang hamba ya. Seorang hamba yang mengikuti syariat dari kitab Taurat dan Zabur. Nabi Sulaiman AS mengajak Ratu Bilqis masuk ke dalam istana. Lantai istana terbuat dari kaca yang di bawahnya ada kolam. Ratu Bilqis mengangkat pakaian yang menutupi betisnya ya, karena ia mengira yang akan dilewatinya itu adalah air. Harus takut becek, diangkat sedikit di pakaiannya. Nabi Sulaiman SAW berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Jadi bukan air katanya. Ratu Bilqis merasa sangat malu terhadap kejadian tersebut dan berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam. Setelah kejadian itu, Ratu Bilqis masuk agama Islam. Nah, itulah kisah tentang Nabi Sulaiman AS dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman AS berhasil menyampaikan agama Islam kepada Ratu Bilqis, yang akhirnya Ratu Bilqis pun berserah diri kepada Allah SWT. Meneladani perilaku Nabi Sulaiman, halaman 103 ya. Ada banyak sekali perilaku yang mulia yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Sulaiman, yang patut kita contoh dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yaitu di sini ada rendah hati. Rendah hati merupakan lawan sikap dari sombong. Sombong itu balikannya adalah rendah hati. Sombong adalah suatu sikap seseorang yang merasa bangga dan besar dengan dirinya sendiri serta memandang rendah orang lain. Nabi Sulaiman AS diberikan kekayaan dan ketenaran, namun dia tetap bersikap rendah hati. Dia tidak menyombongkan kekayaan dan ketenaran yang dimiliki. Dia sadar bahwa semuanya adalah titipan Allah SWT yang akan diambil kembali oleh Allah SWT. Apa yang kita miliki, keraton, kerajaan, mobil, ataupun apa itu ya, pasti tidak akan kita bawa. Tidak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa mati adalah amal perbuatan kita, amal baik dan amal buruk ya. Nah itu, berarti semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Sikap sombong terbagi menjadi dua. Yang pertama, sombong kepada Allah dan Rasulnya, yaitu menolak kebenaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulnya, serta angkuh kepadanya. Bahkan yang lebih buruk adalah mengaku dirinya Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian kedua, sombongan terhadap sesama manusia. Sombong kepada Allah, merasa dirinya hebat ya, bukan karena Allah. Misalkan dia kaya, bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Angkuh ya, tidak ingin menjalankan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, sombong terhadap sesama manusia, yaitu dengan meremehkan dan menganggap rendah orang lain. Kamu mah apalah ya, aku mah ya, segala aku mah ya. Kemudian menghargai pendapat. Nah ini keteladanan yang bisa kita ambil lagi ya.
Menghargai pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita berdiskusi nih anak-anak ya dengan teman sekolah, kita pasti mempunyai perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat tersebut harus kita hargai karena setiap orang memiliki alasan tertentu mengapa dia berpendapat seperti itu. Nah, kalau kita berpendapat kita memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain itu hal biasa. Nah, jadi harus kita hargai. Jangan memaksakan pendapat kita lah yang paling benar. Tidak seperti itu. Kemudian pemaaf. Nah, harus pemaaf ya. Kalau kita ingin dimaafkan orang lain ya, kita pun sama harus bersikap pemaaf. Pemaaf merupakan salah satu sikap yang diteladankan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhadapan dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kan asalnya kan malah mengirimkan hadiah. Jadi tidak mau mengikuti dari syariat Nabi Sulaiman ya. Nah, dan pada akhirnya Ratu Bilqis mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun kenapa kamu dulu tidak mau mengikutiku? Tidak seperti itu, tapi menerima maafnya dan masuk terhadap syariatnya. Nah, di sini anak-anak ada intisarinya, Bapak akan bacakan secara singkat, yaitu Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau dijadikan oleh Allah SWT seorang nabi dan raja atas Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam diberi kitab Jabur. Beliau memiliki suara yang sangat merdu dan syahdu, sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur, alam semesta terasa hening karena mendengar syahdunya lantunan kitab Zabur. 3. Nabi Sulaiman AS adalah putra dari Nabi Daud AS yang merupakan seorang nabi Allah SWT dan seorang raja. 4. Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman AS berupa kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan, mengerti bahasa binatang dan menguasai bahasa jin, mempunyai bala tentara dari bangsa jin, menguasai angin, sebagai nabi dan raja terkaya di dunia. Kemudian di antara sikap teladan Nabi Sulaiman AS yang patut kita contoh dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah rajin beribadah, rendah hati, menghargai pendapat, dan pemaaf. Itu keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti boleh anak-anak kalau ada yang belum paham nanti boleh tanyakan sama Pak Iqbal ya, atau anak-anak boleh membaca dari sumber-sumber yang lain ya untuk melengkapi atau untuk lebih menguasai materi tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita harus tahu ya tentang kisah-kisah keteladanan dari nabi-nabi yang kita imani, rasul dan nabi yang kita imani dan yakini. Jangan sampai kalah dengan cerita-cerita yang fiksi sifatnya, kayak novel kayak itu yang komik lah dan cerita film lah. Nah itu ya, jadi usahakan kita paham ya, tahu dari kisah keteladanan nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi kita ya. Nah itu saja mungkin anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.